akan bahas lagi statistika bagian yang terakhir dari statistika SMA ya, tentang ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data yang akan kita bahas adalah simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan terakhir nanti simpangan baku atau juga sering disebut sebagai standar deviasi. Ini bagian yang terakhir yang merupakan kumpulan statistika SMA. Baik, kita mulai dengan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya, atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Kalau Anda masih ingat raport Anda waktu SD atau mungkin SMP, di sebelah nilai Anda itu ada dibuat rata-rata kelas. Jadi Anda boleh memperhatikan sejauh mana data atau nilai Anda menyimpang dari rata-rata kelasnya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Nah, selain yang saya sebutkan tadi bahwa simpangan rata-rata kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Bagi Anda yang meneliti ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali ketika Anda membuat sebuah penelitian. Baik, nanti akan kita bahas di simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku atau standar deviasi tentang data tunggal dan data berkelompok atau data distribusi frekuensi. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, begitu banyak sekali rumus di statistika ini, harus kuasai semua. Caranya yang terbaik adalah sering menggunakan rumus ini supaya semakin diingat. Baik, simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah 1/n dikali sigma dari harga mutlak ya. Saya ulangi kembali, harga mutlak dari data ke I dikurangi rataannya atau rata-rata hitungnya. Oke, nah sedangkan untuk varian atau ragam ini ada dua notasi ya, ada dua notasi nanti ini. Untuk data populasinya itu dibuat mu kuadrat, dan untuk data sampel dibuat S kuadrat ya, sebagai notasi untuk varian atau ragam. Ini hampir mirip dengan simpangan rata-rata ya. Artinya setelah data dikurangkan, data KI dikurangkan dengan rata-ratanya, lalu hasilnya dikuadratkan. Sedangkan standar deviasi atau simpangan bakunya adalah akar pangkat 2 dari varian atau ragam. Jadi kalau ragamnya sudah dapat, tentu standar deviasinya sudah mudah untuk dicari, hanya tinggal mencari akar pangkat 2-nya. Begitu ya. Baik, kita coba satu contoh berikut ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data tunggal berikut ini ya. Anda perhatikan datanya. Maka pembahasan yang pertama kita hitung adalah rataan hitungnya ya, min atau rata-rata hitungnya. Sangat mudah, ini sudah pernah kita bahas di ukuran pemusatan ya. Kita jumlahkan dulu seluruh datanya, 4 ditambah 8 tambah 10 dan lain sebagainya, atau boleh dibuat 4 karena data 8 ada 3, jadi 3 kali 8, data 10 ada 2, data 6-nya ada 2, data 9 1, data ke-11-nya 1. Jadi kalau Anda jumlahkan ini adalah 80. Dibagi banyak datanya 10, maka diperoleh rataannya 8. Nah, kalau demikian simpangan rata-ratanya ya, Anda perhatikan 1/n dikali sigma dari
harga mutlak data ke I dikurangi rataannya. Kita mulai dengan menghitung 4 dikurangi 8 ditambah 3 kali 8 dikurang 8. Jadi setiap data itu kita kurangi dengan rataannya ya. Anda perhatikan rataannya 8 ya. Nah, kalau ini disederhanakan, ingat ya, harga mutlak bilangan negatif itu adalah positif ya. Jadi tidak ada di sini data yang bernilai negatif. Nah, kalau itu dijumlahkan itu hasilnya 16/10 atau 1,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Begitu ya, mudah menentukan simpangan rata-rata data tunggal. Baik, kita coba contoh yang kedua. Ini data berbobot ya. Diberikan nilai 68, 69, 70 dan seterusnya, bahwa nilai 68 itu ada 4 orang, nilai 69 itu ada 10 dan lain sebagainya. Ini total keseluruhan itu adalah 40. Apa yang kita lakukan? Nah, untuk rataan berbobot seperti ini atau frekuensinya banyak ya. Nah, kita gunakan rumus sepersigma Fi untuk I sama dengan 1 sampai N dikali ya, karena frekuensinya banyak, jadi kita buatkan Fi dikali harga mutlak dari data ke I dikurangi rataannya ya. Fi frekuensi data ke I dikali harga mutlak dari data ke I dikurangi rataannya. Begitu. Nah, sesuai dengan rumus, maka untuk memudahkan kita menghitung, pertama kita buatkan dulu semua apa yang dibutuhkan di dalam rumus. Di soal sudah diketahui Xi data ke I-nya, Fi-nya juga sudah diketahui frekuensi data ke I. Karena kita butuh rata-rata, maka tentu kita harus cari Fi dikali Xi atau sigma Fi dikali Xi untuk menentukan rataannya ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan tabel, Fi dikali Xi 68 dikali 4 itu 272. Demikian seterusnya ya, sampai data ke 96 atau nilai 96. Maka sigma Fi Xi-nya itu adalah 2974. Dengan demikian rataannya sigma Fi Xi dibagi sigma Fi 2974 dibagi 40, maka diperoleh rataannya 74,35. Nah, kalau sudah dapat rataannya, sekarang kita tinggal hitung data Xi dikurangi rataannya ya. Data Xi atau data pertama itu 68 dikurangi 74,35 harusnya minus ya. Harusnya minus 6,35, tapi karena di sini dibuat harga mutlak maka positif 6,35. Demikian seterusnya sampai data ke 96 ya, dikurangi 74,35 maka diperoleh 21,65. Nah, kolom berikutnya karena di rumus yang diminta adalah sigma dari Fi dikali harga mutlak Xi dikurang rataannya. Berarti kita harus mencari jumlahnya ini. Fi dikali harga mutlak Xi dikurangi rata-rata. Jadi tinggal kita kalikan kolom keduanya Fi dengan kolom keempat. Jadi 4 kali 6,35 itu adalah 25,4. 10 dikali 5,35 53,5 dan seterusnya. Nah, ini yang kita butuh sigmanya atau jumlahnya. Maka diperoleh kalau dijumlah itu adalah 210. Maka dengan demikian simpangan rata-ratanya adalah 210 dibagi 40.
maka diperoleh 5,25. Hal penting di sini sebenarnya adalah rumusnya ya. Anda harus mengenali setiap komponen di dalam rumus supaya Anda bisa dengan mudah menentukan tabelnya ya, tabel apa yang akan dibutuhkan. Kita coba ini soal dengan distribusi frekuensi. Jadi sudah ada 3 bentuk soal yang sudah kita selesaikan ya. Ini datanya dalam bentuk distribusi frekuensi. Ada data yang terdiri dari 6 interval kelas. Kelas pertama 151 sampai 155 itu ada frekuensinya 2. 156 sampai 160 frekuensinya 4. Dan seterusnya. Maka sigma Fi-nya 30. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan kembali rumus yang tadi ya. Nah, tapi Xi di sini adalah titik tengah, bukan data ke I. Titik tengah dari masing-masing interval kelas ya. Nah, berikutnya rataan ya, masih kita butuhkan rataan. Nah, untuk menentukan rataan, masih ingat di ukuran pemusatan data tuh? Boleh Anda pilih satu dari 3 rumus menghitung rataan data berkelompok. Nah, ini yang saya pakai adalah rataan rumus yang pertama atau rumus umum, rumus biasanya ya, rumus yang biasa. Maka kita butuh kolom Xi, tadi sudah dijelaskan titik tengah interval, maka diperoleh titik tengahnya 153 ya. Nah, karena panjang kelas dari interval ini adalah 5, maka selanjutnya untuk menentukan titik tengah kelas yang lain, Anda tidak perlu lagi menjumlahkan batas bawah dan batas atasnya lalu dibagi 2 ya, tinggal tambahkan dengan panjang interval kelasnya ya. Jadi 153 ditambah 158 dan seterusnya. Tinggal ngisi kolom Fi kali Xi. Mengapa ini kita butuh? Karena kita menghitung rataannya ya. Menghitung rataannya. Nanti kalau Anda menghitung rataannya pakai coding atau pakai simpangan ya boleh saja ya, boleh saja. Nah, ini saya pakai rumus Fi kali Xi. Nah, berarti 153 dikali 2 306 ya, dan seterusnya. Maka sigma Fi Xi-nya itu 5010 ya. 5010. Maka dengan demikian rataan hitung dari data distribusi frekuensi ini adalah 5010 dibagi 30 itu sama dengan 167 ya, 167. Maka kalau sudah ketemu rataan hitungnya, maka kolom keempat harga mutlak dari data ke I dikurangi rataannya sudah mudah ya, sudah mudah. 153 dikurangi 167, ingat ya, di sini tidak ada negatif karena harga mutlak ya. Jadi 148 dikurangi 167, 9 ya. Harga mutlak dari minus 9 itu sama dengan 9 dan seterusnya. Nah, kolom yang terakhir tinggal dikalikan saja kolom keempat dengan frekuensinya. 2 kali 14 28, 4 kali 9 36, sampai terakhir 3 kali 11 sama dengan 33. Nah, sigma dari Fi dikali harga mutlak Xi dikurangi rataannya adalah 168. Maka dengan mudah diperoleh simpangan rataannya sama dengan 168 dibagi 30, itu sama dengan 5,6. Nah, ini contoh ya, dari sekian banyak contoh. Mungkin nanti Anda boleh ya mencoba kalau datanya dalam histogram ataupun dalam bentuk OGIF ya, silahkan. Baik, kita lanjut dengan yang bagian kedua, ragam atau varian dan simpangan baku.
varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data yang paling sering digunakan di dalam statistik. Ya, di dalam statistik. Ya, sudah pada penarikan kesimpulan, ya. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Tadi ini sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas di depan. Nah, nilai varian diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat. Saya ulangi kembali, ya. Nilai varian atau ragam diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat atau sum of square dengan ukuran data atau n, ya. Nah, ini untuk menentukan ragam atau varian pada statistika, baik itu data tunggal, data berbobot atau data distribusi frekuensi, ini dibedakan menjadi dua bagian, ya. Nah, yang pertama, jika datanya dianggap sebagai populasi. Jika data dianggap sebagai populasi, maka ragamnya adalah 1/n. Ya, jadi n-nya tetap. Ya, 1/n dikali sigma dari data ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, kalau tadi di simpangan rata-rata, harga mutlak dari XI dikurangi rata-ratanya saja, ya. Nah, bedanya dengan ragam, setelah dikurangi hasilnya dikuadratkan, begitu. Nah, jika rumus ini digunakan, maka nilai varian tersebut sering bias, ya, sering bias untuk menduga varian populasi. Akibatnya apa? Nilai varian populasi itu lebih besar dari varian sampel. Padahal kita dalam menentukan penelitian sering sekali menggunakan sampel, ya, sebagai data yang akan kita olah atau kita uji. Nah, untuk hal ini, maka dalam perhitungan selanjutnya, ya, dalam perhitungan selanjutnya, varian itu yang digunakan adalah varian dari sampel, supaya tidak terlalu jauh biasnya, ya, tidak terlalu jauh bias dari data populasi tadi. Oleh karena itu, agar tidak bias dalam menduga varian populasi, maka n sebagai pembaginya atau pembagi penjumlahan kuadratnya diganti dengan n-1. Ya, n-1 ini derajat bebas, ya. Nah, tujuannya agar nilai varian sampel mendekati varian populasi. Ya, mendekati varian populasi. Maka rumus varian sampel tadi digunakan notasi S kuadrat, ya, menunjukkan sampel, ya, data sampel, ragam data sampel. Itu sama dengan 1/n-1, sama, ya, Anda perhatikan tadi ketika datanya data populasi, ya. 1/n-1 hanya n dikurangi 1 kali sigma dari data ke I dikurangi rataan dikuadratkan. Ya, serasa mudah untuk diingat. Mari kita coba satu contoh berikut, ya. Kita mulai dengan data tunggal. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data sampel, ya. Ini diberitahu data sampel, ya. Data sampel nanti kalau misalnya data populasi di soal Anda bertemu datanya disebut sebagai data populasi, maka n-nya tetap, ya. Banyak datanya tetap. Ya, datanya 12, 8, 6, 4 dan seterusnya, ya. Ini ada 12 buah data. Maka pertama yang kita lakukan sama halnya, ya, dengan menentukan simpangan rata-rata, kita cari dulu rataan hitungnya.
Kita cari dulu rataan hitung dari data tersebut. 12 ditambah, kebetulan ada data 8 itu ada 3, data 6-nya ada 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka diperoleh sigma data ke I itu 96. Banyak datanya 12, maka rataan hitungnya adalah 8. Oke, nah sekarang kita cari variannya ya. Ini hanya notasi ya, seperti yang pernah saya sebutkan dahulu, bahwa notasi itu boleh saja Anda menggantinya, tetapi artinya harus sama ya. Jadi kalau ditulis V di sini ya, ditulis V karena di soal itu data sampel itu berarti sama dengan S kuadratnya ya. Yang kita cari adalah ragam dari data sampelnya. Nah, sekarang Anda perhatikan sama ya. Tiap data dikurangi rataannya lalu dikuadratin. Begitu. Jadi 12 dikurangi 8 dikuadratin, 3 dikali 8 kurang 8 dikuadratin. Intinya setiap data itu Anda kurangi dengan rataannya ya, dan seterusnya sampai 15 dikurangi 8 dikuadratin. Nah, karena ini data sampel, maka N-nya harus kita kurangi 1 ya. Harus dikurangi 1. Maka diperoleh 16 ya. 12 dikurang 8 itu 4 dikuadratin 16. 8 kurang 8 0 dikuadratin 0. 6 dikurangi 8 itu adalah 2 dikuadratin 4 dikali 3 itu 12 dan seterusnya. Begitu. Nah, sekarang diperoleh sigma data ya, datanya itu 108 dibagi 11 berarti sama dengan 9,818. Nah, ini ragam dan variannya ya, ragam variannya, karena di soal diminta ragam dan simpangan baku, maka simpangan baku atau standar deviasinya adalah tinggal mencari akar pangkat 2 dari ragam atau variannya ya, ragam atau variannya. Maka diperoleh akar dari 9,818, nanti boleh Anda hitung itu sekitar 3,133 ya. 3,133. Nah, di dalam matematika ini walaupun ya tidak baku ya, tidak baku, ada bagusnya kalau awal perhitungan Anda menggunakan 2 desimal, maka selanjutnya tetap gunakan 2 desimal. Begitu ya. Nah, kalau dimulai dengan menggunakan 3 desimal, maka selanjutnya gunakan 3 desimal. Begitu. Baik, kita coba dengan contoh yang kedua. Tentukan ragam dan simpangan baku ya. Ini tetap datanya data sampel ya, datanya data sampel, cuman dia dinyatakan dalam data berbobot ya. Oke, lihat tabel itu data 65 ada 4 orang, data 75 ada 2 dan seterusnya. Nah, sebelum membuat tabel Anda harus betul-betul memahami setiap komponen di dalam rumus. Tidak akan mungkin ya membuat tabel ini kalau Anda tidak tahu apa yang dibutuhkan di dalam rumus. Tidak akan bisa. Maka kuasai dulu betul-betul rumusnya, komponen apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau Anda perhatikan ini rumus ragam atau varian untuk data sampel S kuadratnya adalah 1 per N-1 karena data sampel ya, dikali sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar atau rataannya lalu dikuadratin.
Berarti kita butuh XI, itu data KI sudah ada, dan selanjutnya karena kita butuh rataan hitung, berarti tetap saya gunakan di sini adalah rumus yang umum, rumus yang biasa, sigma FI dibagi sigma FI. Berarti saya butuh kolom XI dikali FI untuk menghitung rataan hitungnya nanti, begitu ya. Lalu karena kita butuh data KI dikurangi rataannya, berarti kita harus buat kolom untuk data KI dikurangi rataannya. Nah, butuh lagi data KI dikurangi rataannya dikuadratkan. Ya, boleh saja nanti misalnya tidak perlu Anda buatkan lagi data KI dikurangi rataannya dikuadratkan, langsung saja ya. Langsung saja dikuadratkan, begitu boleh ya, boleh. Dan yang terakhir adalah butuh sigma dari FI dikali data KI dikurangi rata-ratanya. Nah, kalau demikian inilah yang dibuat di dalam tabel. Perhatikan tabelnya, XI kali FI saya rasa mudah dimengerti ya. 65 kali 4 260, 75 kali 2 150, dan seterusnya. Berarti rataan data ini adalah 83,5. Nah, kalau ini sudah ada, sudah dapat, maka kolom keempatnya XI dikurangi rataannya sudah bisa kita hitung. 65 dikurangi 83,5 itu sama dengan minus 18 kurang 5 ya, minus 18 kurang 5. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya nanti ujian, ya boleh saja Anda tidak perlu kolom XI dikurangi rata-ratanya, langsung XI dikurangi rata-rata sudah kamu kurangin lalu dikuadratkan, boleh ya, boleh. Nah, sekarang XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan, berarti hasil kolom keempatnya itu semua dikuadratin ya. Nanti boleh dicoba hitungannya. 18,5 dikuadratin itu adalah 342,25. Min 8,5 dikuadratin itu 72,25 dan seterusnya. Nah, kolom ini tidak perlu kita jumlahkan. Sama halnya dengan kolom keempat, karena kita tidak butuh sigmanya. Yang kita butuh nanti adalah sigma dari FI dikali XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, berarti kita butuh hasil kali FI ya, dengan XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. 4 kali 342,25. Nanti boleh dihitung, itu 1369. 2 kali 72 kurang 25 itu 144,5 dan seterusnya ya. Nanti boleh dicek. Nah, sigma dari FI ini, FI dikali XI dikurangi rata-rata dikuadratin itu sama dengan 2407,5. 2407,5. Maka diperoleh ragamnya atau variannya adalah tinggal masukin ke rumus saja ya. 2407,5 dibagi 29 ya. 29, ingat N dikurangi 1, N-nya 30 ya, karena ini data sampel. Maka diperoleh ragam atau variannya 83,017. Nah, kalau sudah dapat varian atau ragamnya, maka simpangan bakunya atau deviasi standarnya tinggal mencari akar pangkat 2 dari ragam atau varian. Maka diperoleh standar deviasi itu 9,111. Baik, kita coba yang berikutnya. Solusi kedua ya dari contoh 2 tadi. Nah, kalau yang Anda perhatikan contoh pertama ini atau solusi pertama dari contoh 2 ini,
kita mencari rataan hitungnya dulu, baru bisa kita isi kolom-kolom berikutnya, begitu kan? Nah, sekarang tanpa menghitung rataan hitungnya, kita dapat menentukan ragamnya. Hasilnya akan tetap sama. Nah, apa yang kita butuhkan rumusnya? Nah, Anda perhatikan rumus ini ya. Anda perhatikan rumus ini. N dikali sigma dari Fi kali Xi dikuadratkan. Hati-hati, ini data ke ini yang dikuadratkan lalu dikalikan dengan Fi. Bedakan dengan sigma dari Fi kali Xi dikuadratkan. Nah, berarti kita cari dulu sigma Fi Xi-nya, lalu hasilnya dikuadratkan. Begitu ya, dibagi N kali N-1. Baik, kita perhatikan contoh yang kedua tadi. Data ke ini 65, 75, 80, dan seterusnya ya. F-nya sudah diketahui dalam soal, N-nya 30. Nah, Anda perhatikan rumusnya, tadi sudah saya jelaskan. Yang dibutuhkan adalah data ke I dikuadratkan. 65 kuadrat itu sama dengan 4225. 75 dikuadratkan 5625 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah Fi dikali Xi. Ya, perhatikan rumusnya. Berarti kita butuh kolom Fi dikali Xi. 65 kali 4, 260, 75 kali 2, 150, dan seterusnya. Nah, karena ini butuh kita sigmanya, jumlah dari Fi dikali Xi, maka kolom keempat ini kita jumlahkan. Ya, silahkan nanti dicek. Mungkin saya keliru ya, itu hasilnya adalah 2505. Nah, kolom terakhir yang kita butuh sesuai dengan rumus adalah Fi dikali Xi dikuadratkan. Berarti hasil kali kolom kedua dengan kolom ketiga. 4 kali 4225 itu sama dengan 16.900. 2 kali 5.625 itu adalah 11.250. Nah, ini kelemahan rumus ini ya. Kelemahan rumus ini angka-angkanya begitu besar sekali ya, membandingkan dengan yang tadi ya. Nah, besok-besok mana yang Anda lebih suka digunakan ya silakan ya, cara pertama atau cara yang kedua, kecuali kalau diminta dua-duanya. Oke, nah sekarang kalau kita jumlahkan sigma Fi dikali Xi dikuadratkan itu sama dengan 211.575. Ya, sigma dari Fi dikali Xi dikuadratkan. Nah, sekarang kalau sudah lengkap semua tabel, tinggal masukin ke dalam rumus. Anda perhatikan rumusnya, N 30 dikali sigma dari Fi dikali Xi kuadrat, berarti hasil penjumlahan kolom keempat ya, yang 211.575 dikurangi sigma Fi Xi dikuadratkan, berarti 2505 dikuadratkan itu sama dengan 6.275.025 gitu ya. Nah, ini angkanya besar sekali kalau menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini dibagi N kali N-1, 30 dikali 29. Nah, hasilnya sama ya, 83,017. Anda perhatikan dengan yang hasil tadi ya, 83,017. Nah, ini tidak ada sampai jutaan angka-angkanya tuh ya, tidak ada. Jadi saya serahkan nanti dengan kamu mana yang lebih mudah untuk dipahami. Nah,
Nah, sekarang ragam atau variannya sudah kita peroleh, tinggal sekarang mencari standar deviasinya. Ya, sama halnya mencari standar deviasi akar pangkat 2 dari ragam atau variannya, maka diperoleh 9,111. Oke, silakan perbanyak latihannya. Nah, ini contoh yang ketiga dengan data sampel yang disajikan dalam bentuk interval kelas ya. Nah, ini ada berapa kelas? Ada 7 ya, ada 7 kelas, 10 sampai 14, kelas pertama 15 sampai 19, kelas kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah bicara interval kelas, jangan lupa ya menentukan panjang kelasnya, panjang interval kelasnya dan seterusnya. Nah, sekarang Anda perhatikan rumusnya ya, sama dengan yang tadi ya. S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikurangi Xi kurang X bar, atau rataannya dikuadratin ya, dikuadratin. Oke, nah ini yang kita duluan cari ini adalah simpangan bakunya, akar dari S kuadrat. Jadi duluan dicari simpangan bakunya, baru diperoleh ragam atau variannya, begitu ya. Oke, nah sekarang sama tadi ini sudah kita bahas ya di depan. Kita hitung dulu titik tengahnya, titik tengah kelas masing-masing interval kelas 10 sampai 12, titik tengahnya 12 ya, 12, 10 tambah 14 bagi 2. Nah, selanjutnya karena panjang kelasnya 5, tinggal tambahkan 5 ya. 12 tambah 5, 17 tambah 5, 22 dan seterusnya. Nah, sekarang Fi dikali Xi. Untuk apa kita cari Fi dikali Xi? Iya, betul, untuk menentukan rataan hitungnya, karena untuk mengisi kolom berikutnya, kolom keempat, kelima, dan keenam, itu harus ada rataan hitungnya dulu. Maka kita butuh kolom Fi dikali Xi ya. Jadi 1400 dibagi 50 itu sama dengan berapa itu coba? 28 ya? Ya, 28. Jadi rataan hitung ini adalah 28 ya. 28. Nah, sekarang baru boleh kita isi kolom keempat. Kolom keempat. Xi dikurangi rataannya. Ingat ya, Xi di sini titik tengah. 12 dikurangi 28 minus 16, 17 dikurangi 28 min 11 dan seterusnya. Lalu kita kuadratkan lagi ya, kolom keempat, hasil kolom keempat itu dikuadratin. Minus 16 dikuadratin 256, 11 dikuadratin 121 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kalikan kolom kelima dengan kolom pertama Fi ya. 5 kali 256 itu 1280, 6 dikali 121, 726 dan seterusnya. Oke, nah kalau kita cari sigma dari Fi kali Xi dikurangi rata-rata dikuadrati, itu hasilnya adalah 4350. 4350. Maka kalau sudah dapat ini tinggal masukkan dalam rumus ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti akar dari 4350 dibagi 49 itu 9,422. Nah, sekarang kalau demikian ragamnya tinggal kita kuadratin aja. Kalau tadi duluan kita cari ragam untuk mencari simpangan bakunya, akar pangkat 2-nya ya, dicari akar pangkat 2-nya. Nah, ini dibalik. Duluan dicari simpangan bakunya, lalu ragam dan
ragam atau variannya. Jadi kita tinggal kuadratkan ya. 9,422 dikuadratkan itu sama dengan 88,77. Gitu ya. Nah, ada cara lain seperti halnya yang tadi ya, yang contoh 2 tadi. Ada cara lain untuk menghitung ini. Nah, ini masalahnya menjadi angkanya terlalu besar. Angkanya terlalu besar sekali ini. Nah, coba Anda perhatikan sama ya. XI ini data titik tengah interval kelasnya. Saya rasa nggak ada masalah ya. Tinggal rumusnya yang Anda perhatikan dulu. Perhatikan rumus ini yang dibutuhkan itu XI dikuadratin. Oke, nanti kuadratin lalu kalikan dengan FI. Terus buat kolom FI dikali XI, nanti sigmanya dikuadratin ya. Dikuadratin itu harusnya sigma FI dikali XI ya. Itu sigmanya. Sigmanya ya. Kurang lengkap rumusnya, maaf. Oke, saya rasa ini sudah dapat FI dikali XI dikuadratin itu 43.000 ya, 43.550. Anda perhatikan saja nanti kolom-kolomnya ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumus. N-nya 50, sigma FI dikali XI dikuadratkan, Anda perhatikan itu adalah 43.550. FI ini maksudnya, saya ulangi kembali, maaf salah tulis, harusnya sigma dari FI kali XI ya. Sigma FI dari kali XI yang ini ya. 1400 dikuadratkan itu sama dengan berapa nih? Wow, 1.960.000. 1.960.000. Oke, sekarang kita sederhanakan. Anda kalikan 50 kali 43.550 dikurangi 1.960.000 dibagi 50 kali 49 itu sama dengan 88,78 ya. Jadi sama dengan cara yang kedua tadi ya, 88,77. Ada perbedaan 0,01 ya, datanya 0,01 itu karena pembulatan tadi ya. Baik, nah simpangan bakunya adalah 9,422 sama ya dengan yang tadi. Ini juga 9,422. Nah, selain dua solusi ini ada solusi lain, hanya dengan menggunakan coding ini ada perbedaan jauh ya, perbedaan nilainya sangat jauh. Ini 88,475 tadi 40 berapa? 88,78 ya. Nah, tapi kalau Anda nanti misalnya ulangan ya boleh-boleh saja ya menggunakan rumus ini, menggunakan coding ya. Nah, coding hampir sama waktu kita menentukan rataan hitungnya. Rataan hitung dengan menggunakan coding kemarin ya. Codingnya kita buat 0 pada frekuensi yang terbesar, lalu selanjutnya min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Sementara ke bawahnya itu plus 1, plus 2 dan seterusnya ya. Nah, CI dikuadratin minus 4 dikuadratin 16. Nah, ini angka-angkanya kecil. Ini angka-angkanya sangat sederhana dibandingkan dengan dua cara yang tadi ya, sampai ada 1 jutaan ya. Nah, ini yang maksimum itu cuman 206. Nah, cuman agak sedikit beda hasilnya ya, ada desimalnya itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Oke, nah CI kuadratnya sudah, FI CI ya, itu min 20, 5 kali min 4. Nah, jadi keterampilan Anda membuat yang di tabel ini itu sesuaikan dengan yang ada di rumus-rumus ini ya, yang ada di rumus ini. Nah, yang di rumus ini butuh CI kuadrat. Oke, buat kolom CI kuadrat.
butuh FI dikali CI kuadrat. Buatkan seperti ini, ada kolomnya. Butuh FI dikali CI, buatkan kolomnya. Nah, karena diminta sigmanya, jumlahkan. Lalu tinggal masukkan ya hasil-hasilnya, maka diperoleh P di sini adalah panjang interval kelas ya, 5. Jadi 5 kali akar dari 206 itu sigma FI kali CI dikuadratkan 206, terus N-1 itu 49. Sedangkan sigma FI CI-nya minus 40 dibagi N-1, 50 kurang 1, 49 dikuadratin ya. Nah, kalau Anda sederhanakan ini diperoleh standar deviasinya itu 9,404. Nah, kalau yang tadi itu hasilnya 9,411 ya. Ada sedikit perbedaan desimalnya. Nah, sekarang ragamnya tinggal dikuadratkan ya. Dikuadratkan maka diperoleh ragam atau variannya itu 88,435. Jadi ada sedikit perbedaan di desimalnya ya, dibandingkan dengan yang tadi. Baiklah, catatan penting dari semua yang kita pelajari ini, Anda perlu ingat ini ya. Anda perlu ingat ini bahwa jika simpangan baku adalah 0, maka nilai yang ada pada himpunan tersebut, maksudnya pada sekumpulan data itu ya, data itu adalah juga 0. Atau boleh juga diartikan bahwa data tersebut itu seragam, bernilai sama ya, bernilai sama gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, apabila hasil perhitungan dari simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, ini menunjukkan bahwa nilai setiap individu bisa jauh di atas rata-rata. Gitu ya. Bisa jauh di atas rata-rata. Misalnya rata-ratanya nilai 70, Anda dapat nilai 100. Atau boleh rata-rata 70 tapi Anda dapat nilai 2. Nah, ini jauh ya. Lebih besar atau lebih kecil, itu maksudnya ya. Jadi nilai Anda itu jauh di atas rata-rata. Begitu maksudnya. Lalu yang ketiga, simpangan baku umumnya digunakan oleh para ahli statistika. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa dekat hasil sampel ya. Seberapa dekat hasil sampel data yang diambil sudah mewakili jumlah populasi. Ini penting ya. Ya. Nah, inilah kegunaan dari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Terima kasih, jangan lupa ya like, subscribe, dan share dengan kawan-kawannya. Terima kasih, sampai bertemu di topik yang lain.